Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus yang terjadi di Kota Bekasi. Di penghujung tahun 2022, publik Bekasi dikemparkan tentang kasus mutilasi yang dilakukan oleh seorang pria. Awalnya, kasus ini hanyalah kasus tentang orang hilang. Tetapi, polisi pun berhasil menemukan jika orang hilang itu merupakan pelaku kejahatan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula ada seorang wanita bernama Elizar Zakra atau Aca berusia 34 tahun. Merupakan seorang istri dari seorang pria yang bernama Eki Listianto berusia 34 tahun. Warga klaster Denaya, Margahayu Residen, Mustika Sari, Kota Bekasi. Merasa sangat khawatir dikarenakan sang suami tiba-tiba saja menghilang tanpa alasan yang jelas. Semua berawal pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2022, jam 9 pagi. Eki yang mengenakan baju koko berwarna merah mengirimkan pesan kepada sang istri berpamitan akan pergi ke bank menggunakan ojek online. Kondisi rumah saat itu ada adik dan anaknya yang masih balita. Namun setelahnya sang istri pun tidak bisa menghubungi ponselnya lantaran tidak aktif. Ketika pada jam 16.00 sore harinya, istrinya pun menerima catatan laporan transaksi bank terkait penarikan uang di ATM yang berada di kawasan Rawalumbu. Sang istri pun merasa sangat khawatir dan aneh. Diketahui jika sebelum menghilang, Eki sempat dirawat di rumah sakit karena pendarahan lambung. Menurut sang istri, saran dari dokter jika Eki harus beristirahat total selama 1 pekan. Sang istri pun sangat khawatir dengan kesehatannya. Lantaran ketika pergi, Eki tidak membawa obat yang harus diminum setiap hari. Sang istri pun merasa sangat cemas jika penyakitnya akan kambuh lagi. Tetapi pada hari itu, Eki pun menghilang tidak ada kabar. Hingga pada keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, siang harinya, sang istri pun kembali mendapatkan adanya laporan transaksi penarikan tunai dari ATM. Pihak keluarga mencoba mencari tahu informasi dengan mendatangi bank dan meminta rekaman CCTV kepada pihak bank. Dan pihak keluarga berusaha datang kepada pihak penyedia layanan transportasi online untuk meminta riwayat perjalanan dari Eki. Namun permintaan keluarga itu pun ditolak oleh pihak terkait. Pihak terkait akan memberikan data hanya kepada pihak kepolisian. Hingga akhirnya keluarga pun membuat laporan orang hilang ke Polsek Bantar Gebang. Dengan adanya laporan itu pun polisi segera bergerak untuk melakukan penyelidikan dan melacak posisi dari Eki. Dari hasil pelacakan polisi dan riwayat dari tempat yang sering dikunjungi oleh Eki, polisi pun berhasil menemukan lokasinya berada di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi. Polisi pun segera meluncur ke sana. Pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, malam harinya, polisi pun tiba di lokasi. Dan lokasi itu berada di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, di mana itu merupakan rumah kontrakan 4 pintu. Awalnya polisi datang dan bertanya kepada warga yang bernama Dian Ardiansa. Namun menurut kesaksiannya, dia pun tidak mengenali pria yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun menanyakan latar belakang dari setiap penghuni rumah kontrakan tersebut. Rupanya saat polisi melakukan pengecekan, tanpa sengaja ada salah satu pintu rumah kontrakan terdapat secari kertas dari pemilik kontrakan yang ditujukan kepada Eki. Polisi sangat meyakini jika Eki mengontrak di sana dan meminta pemilik kontrakan untuk datang. Lalu dengan izin pemilik kontrakan, polisi pun membuka pintu kontrakan tersebut. Ternyata Eki yang sedang dicari pun tidak berada di sana. Pihak kepolisian pun terus melakukan pemeriksaan pada sekeliling dan di dalam kamar mandi polisi pun menemukan ada 2 box kontainer. Pihak kepolisian pun segera melakukan pengecekan
Dan ternyata isi box itu pun sangat mengejutkan pihak kepolisian saat mengetahui jika di dalamnya berisikan potongan tubuh manusia yang sudah hancur dan dipenuhi belatung. Sontak saja temuan itu pun yang pada awalnya adalah kasus orang hilang berubah menjadi kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi. Pihak kepolisian pun segera melakukan identifikasi. Dari proses identifikasi awal diketahui jika tubuh tersebut merupakan seorang wanita dan diperkirakan sudah berada di sana selama 6 bulan hingga 1 tahun setengah. Namun menurut kesaksian warga dan tetangga kontrakan, tidak ada satupun yang mencium aroma tidak sedap dan mereka pun sangat terkejut dengan temuan itu. Tubuh korban pun segera dievakuasi guna dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Ketika polisi sedang melakukan olah TKP, datanglah sebuah mobil. Namun tiba-tiba saja mobil itu pun langsung tancap gas kembali. Pihak kepolisian pun merasa sangat curiga dan langsung berhamburan keluar dari rumah kontrakan untuk melakukan pengejaran. Hingga pada akhirnya pengejaran itu pun polisi berhasil menangkap Eki dan beberapa orang di dalam mobil, termasuk seorang wanita. Semuanya langsung dibawa ke kantor polisi guna dilakukan interogasi. Pada sisi lainnya, menurut pemilik kontrakan mengatakan jika pelaku Eki sudah menyewa rumah kontrakan miliknya sejak Juni 2021. Namun kala itu, Eki mengaku bahwa keluarganya berada di Bandung, Jawa Barat. Eki pun mengaku sudah menikah dan memiliki anak. Tetapi biaya sewa tersendat sejak Agustus 2022. Lantaran Eki kelilit hutang pinjaman online, Eki pun menceritakan jika istrinya sering diteror oleh penagih hutang. Sejak menunggak membayar kontrakan itu, Eki pun jarang berkomunikasi dengan pemilik kontrakan. Lantaran Eki mengganti nomor untuk menghindari penagih hutang. Penyidik kepolisian masih mendalami apakah korban ada hubungannya dengan hutang piutang tersebut atau ada motif lainnya. Dan itu pun polisi masih memeriksa Eki. Pada sisi lainnya, tim forensik Rumah Sakit Kramat Jati masih berupaya untuk melakukan identifikasi kepada korban dengan melakukan pencocokan DNA dan KTP wanita yang ditemukan di dalam rumah kontrakan tersebut. Selain itu, tim forensik pun menemukan jika tubuh korban tidak dipotong menggunakan sajam, lantaran ditemukan adanya gerigi-gerigi pada potongan tulang-tulang korban yang diduga jika korban telah dipotong menggunakan gergaji listrik. Menurut Fajar Agung berusia 23 tahun, salah satu tetangga kontrakan yang ikut saat penggeledahan, jika diduga wanita korban mutilasi adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai supermarket. Lantaran ditemukan baju wanita tersimpan rapi di dalam sebuah tas koper yang berada di ruang tengah rumah kontrakan tersebut. Selain baju seragam supermarket, ditemukan juga adalah baju renang dan ditemukan akte kelahiran anak. Semua koper itu berisikan baju wanita. Fajar pun menceritakan saat pintu kontrakan terbuka, tidak tercium aroma tidak sedap dari tubuh mutilasi tersebut. Namun yang tercium hanyalah aroma kopi bercampurkan dengan campuran zat kimia. Guna bisa memastikan DNA dari korban, polisi pun memutuskan untuk melakukan pembongkaran kepada anak dari korban yang diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2018 akibat terjatuh dari apartemen. Diduga jika korban merupakan seorang wanita berusia 54 tahun. Dan dugaan itu pun dibenarkan oleh kakak korban yang bernama Turyono. Dia pun membenarkan jika adiknya telah menjadi korban pembunuhan dan mutilasi. Pihak keluarga pun sempat melaporkan orang hilang kepada pihak kepolisian pada tahun 2019. Dari informasi itu, terduga korban bekerja sebagai karyawan Superindo Ciputat pada tanggal 21 Juni 2019. Diketahui jika adiknya masih berada di kantor Superindo Ciputat dan pada keesokan harinya dia pun ditugaskan ke Superindo Pondok Kelapa dan lanjut ke Cibinong. Pada tanggal 23 Juni 2019, dia pun ditugaskan ke Bandung. Setelah tanggal 24 Juni 2019, korban pun baru saja check out dari hotel. Hal itu pun diketahui oleh pihak keluarga lantaran pada jam 12 siang,
korban masih berkomunikasi di grup WhatsApp kantor menyampaikan jika dirinya sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Pihak keluarga baru mengetahui jika korban telah hilang dan tidak ada kabar ketika rekan kerjanya memberitahu keluarga jika korban telah hilang kontak. Keluarga sempat melakukan pencarian dan melaporkan kehilangan sanak keluarganya kepada pihak kepolisian. Dengan adanya temuan ini, keluarga pun masih menunggu informasi dari polisi jika korban mutilasi itu adalah sanak keluarganya atau bukan. Pada sisi lainnya, polisi mengaku terpaksa melakukan pembongkaran kuburan lantaran kesulitan untuk memastikan DNA dari korban dikarenakan kondisi korban yang sangat sulit dikenali. Polisi mengaku meski sudah mendapatkan pengakuan dari pelaku, namun polisi masih membutuhkan bukti yang lebih akurat untuk menguatkan pengakuan dari pelaku. Sementara jika wanita yang ditangkap bersama dengan pelaku, dia sama sekali tidak mengetahui kejadian mutilasi itu dan mengaku sebagai pengusaha baju online shop. Rupanya mobil yang digunakan oleh pelaku saat ditangkap merupakan mobil wanita tersebut. Wanita itu pun mengaku baru 2 hari mengenal pelaku melalui aplikasi micet. Perempuan tersebut mengaku baru tiba di Bekasi setelah mengunjungi keluarganya di daerah Tangerang dengan tujuan untuk mengenalkan pelaku kepada keluarganya, yang dimana pelaku ini mengaku sebagai bujangan. Pelaku mengaku bujangan bermodalkan KTP lamanya. Pada akhirnya penantian publik pun terjawab ketika polisi mempublikasi identitas dari korban mutilasi yang bernama Angela Hindriyati berusia 54 tahun. Diketahui jika korban telah dibunuh dan dimutilasi pada bulan November 2021 dan selama itulah tubuh korban tersimpan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga akhirnya ditemukan tidak sengaja oleh pihak kepolisian. Dengan terungkapnya identitas dari korban menjadi langkah awal pihak kepolisian untuk mendalami kasus mengerikan ini. Dan dari hasil pendalaman kasus, jika motif pada kasus ini adalah bermotifkan asmara. Perkenalan keduanya sudah terjadi sejak 2018 melalui sosial media. Mereka sering berkomunikasi, namun tidak ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Dan hubungan asmara itu terjadi semua berawal dari jual beli apartemen milik dari korban, yang dimana apartemen itu merupakan lokasi anak dari korban terjatuh dari lantai 33. Korban pun menjual kepada pelaku sebesar 1 miliar rupiah. Kala itu pelaku mengaku bekerja di pertambangan. Saat sudah terjadi transaksi dan akan dibalik nama, tiba-tiba saja korban pun menghilang dan pelaku pun sempat memberikan somasi kepada korban pada tahun 2020. Ketika memasuki tahun 2021, tiba-tiba saja korban menghubungi pelaku dan memberitahu jika dirinya berada di apartemen Kalibata. Sejak dari itu, terjalin kembali komunikasi mereka berdua. Pada bulan Juni 2021, mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Namun saat itu pelaku Eki mengaku jika dirinya tidak hanya menjalin hubungan dengan korban saja, melainkan 3 wanita lainnya. Namun dalam hubungan asmara itu, korban menuntut minta dinikahi oleh pelaku. Namun pelaku menolak lantaran dirinya sudah memiliki istri. Korban yang mendapatkan penolakan itu mengancam pelaku akan membongkarkan hubungan gelapnya kepada sang istri. Dan keributan itu pun terjadi di dalam kontrakan yang disewa oleh pelaku. Lantaran sudah memuncak emosi dari pelaku, pelaku pun akhirnya mencekik leher korban hingga korban pun kehilangan nyawanya. Pelaku yang mendapati jika korban telah tiada, pelaku pun berusaha untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan melakukan mutilasi kepada tubuh korban menjadi beberapa bagian, lalu memasukkannya ke dalam box kontainer dan tetap menyimpan tubuh korban mutilasi hingga akhirnya polisi menemukan tubuh korban tersebut. Pada kasus ini, polisi memastikan jika kasus ini merupakan pembunuhan tunggal yang dilakukan oleh pelaku Eki. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Bakal ada fakta-fakta dan bukti-bukti yang baru pada kasus ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?